Mengapa tatanan masyarakat Minangkabau bisa terjaga rukun dan tertib selama berabad-abad? Kuncinya ada pada sistem kepemimpinan yang teratur dan jelas tugasnya. Simak penjelasannya di video ini. Sairiang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam saratu sambah lalu salam kumbali. Pai baburu mandapek ruso dijua kapasa baso. Salamat datang dun sanak kasadonyo, salamat basuo di kanal kitoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita menelusuri makna kearifan dan nilai-nilai warisan leluhur ranah Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat dibangun dengan susunan yang rapi, teratur, dan saling terhubung satu sama lain. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatur bagaimana kepemimpinan disusun, serta apa saja tugas pokok yang harus dijalankan di setiap jenjangnya. Mari kita bahas bersama makna mendalam di baliknya. Urang gadi mengarek kuku, dikarek pisau sirawi, pangarek batuang tuonyo, batuang tuo ambil kalantai. Nagari bampe suku, dalam suku babua parui, kampuang ado tuonyo, rumah dibari batu nganai. Makna yang terkandung dalam pepatah ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana tatanan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau disusun secara terperinci dan saling berkaitan. Ia menegaskan bahwa setiap tingkatan kelompok masyarakat, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling luas, memiliki pemimpin atau penanggung jawab masing-masing. Pemimpin ini ditunjuk, diakui, dan disepakati keberadaannya sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Setiap pemimpin memegang peran yang disesuaikan dengan lingkup wilayah, jumlah warga, serta kebutuhan masyarakat yang dibimbingnya. Sehingga tidak ada satupun bagian dari tatanan kehidupan yang terlewatkan, terabaikan, atau tidak memiliki arah yang jelas. Meskipun lingkup tanggung jawabnya berbeda-beda, ada yang memimpin keluarga, kaum, suku, hingga nagari. Hakikat dan tujuan utama kepemimpinan tetaplah sama. Berikut rincian tugas pokoknya. 1. Pemimpin lingkup keluarga. Tugasnya, mengatur kehidupan rumah tangga, mendidik anggota keluarga sesuai ajaran adat dan agama, menjaga keharmonisan hubungan antar anggota, serta menyelesaikan persoalan yang muncul di lingkup keluarga sebelum berkembang lebih luas. 2. Pemimpin kaum. Tugasnya, mengelola dan menjaga keutuhan harta pusaka milik bersama, menyelesaikan perselisihan antar anggota kaum, mempererat ikatan persaudaraan, serta menjadi perantara dalam urusan yang menghubungkan kaum dengan lingkup yang lebih tinggi. 3. Pemimpin suku. Tugasnya, menjaga kehormatan dan keutuhan suku, membina seluruh kaum yang ada di bawahnya, mengawasi pelaksanaan aturan adat, serta mewakili kepentingan suku dalam forum musyawarah tingkat nagari. 4. Pemimpin nagari. Tugasnya, memimpin bersama para pemuka adat, menjaga keamanan dan ketertiban seluruh wilayah nagari, mengelola kepentingan bersama, serta memastikan adat dan agama dijalankan dengan baik demi tercapainya kesejahteraan seluruh warga. Sistem bertingkat ini bukanlah untuk membedakan derajat tinggi atau rendah, melainkan bentuk pengaturan agar segala urusan berjalan tertib dan terselesaikan dengan baik. Setiap pemimpin memiliki wewenang yang jelas, namun tetap saling menghormati, berkonsultasi, dan bekerja sama. Semua memiliki tugas pokok yang sama, memimpin dengan adil dan bijaksana, membina masyarakat agar hidup rukun, menjaga keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip adat, dudua samo randah, taga samo tinggi. Artinya, semua memiliki derajat yang setara, hanya berbeda lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Demikianlah makna mendalam mengenai tatanan dan tugas pokok kepemimpinan menurut adat Minangkabau.
Semoga kearifan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Jangan lupa dukung kanal Minang Mustika Jaya dengan cara like, bagikan, dan subscribe agar nilai-nilai luhur ini terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.